Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para pimpinan daerah untuk ikut serta memangkas anggaran belanja APBD demi efisiensi. Impres ini pun diarahkan langsung kepada para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur dan para bupati atau wali kota. Lalu apa saja instruksinya dan apa sebetulnya tujuan dari Presiden Prabowo menerapkan kebijakan ini? Kita akan bahas selengkapnya dalam Prabowo Pangkas Anggaran mulai dari pusat hingga daerah. Ya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran menteri hingga kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Presiden Prabowo meminta dilakukan penghematan anggaran belanja dan pendapatan negara atau APBN 2025. Presiden Prabowo menargetkan efisiensi bisa menghasilkan penghematan sampai dengan 306,69 triliun rupiah. Sumbernya berasal dari pemotongan belanja kementerian lembaga senilai 256,1 triliun rupiah dan penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah atau TKD sebesar 50,59 triliun rupiah. Penghematan ini dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Impres ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan 22 Januari 2025. Lalu, Presiden Prabowo menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih untuk mengidentifikasi pos-pos yang bisa dihemat. Namun efisiensi anggaran tidak termasuk untuk belanja pegawai dan bantuan sosial atau bansos. Presiden Prabowo juga menginstruksikan jajarannya untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional. Sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Kemudian hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran disampaikan kepada Mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk mendapat persetujuan. Jika sudah mendapat persetujuan DPR, Presiden Prabowo memerintahkan anak buahnya untuk segera melapor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani paling lambat 14 Februari 2025 agar sang bendahara negara ini dapat memblokir pos anggaran yang dihemat kementerian dan juga lembaga. Nah, selain persoalan anggaran kementerian lembaga dan transfer ke daerah, Presiden Prabowo juga meminta prioritas efisiensi anggaran dari pos lain. Nah, apa saja? Kita akan cek di slide berikutnya. Ya, prioritas efisiensi anggaran juga dicari selain dari sumber yang telah disebutkan sebelumnya ya. Yang pertama, selain dari anggaran yang bersumber dari pinjaman dan juga hibah. Kedua, ini ada rupiah yang murni pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025. Lalu selain anggaran yang bersumber dari penerimaan negara yang bukan pajak, badan layanan umum, kecuali yang disetor ke kas negara pada tahun 2025. Lalu yang keempat adalah selain dari anggaran yang sumbernya surat berharga syariah negara atau SBSN dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN. Presiden Prabowo juga memberi instruksi khusus kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait rencana penghematan anggaran ini. Apa saja perintahnya? Kita akan cek di slide berikutnya. Ya, dalam diktum kelima Impres nomor 1 tahun 2025 tertera instruksi khusus kepada Sri Mulyani untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian lembaga di tahun anggaran 2025. Instruksi yang disampaikan khusus oleh Prabowo kepada Sri Mulyani ialah menetapkan penyesuaian alokasi TKD tahun anggaran 2025 yang berasal dari 6 aspek, yaitu kurang bayar dana bagi hasil sebesar 13,9 triliun rupiah. Dana alokasi umum atau DAU yang sudah ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum yakni sebesar 15,67 triliun rupiah. Ada pula yang berasal dari dana alokasi khusus atau DAK fisik sebesar 18,3 triliun rupiah. Lalu selanjutnya ada dana otonomi khusus atau OSUS sebesar 509,45 miliar rupiah. Lalu selanjutnya ada dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta yakni sebesar 200 miliar rupiah dan dana desa yakni sebesar 2 triliun rupiah.
Ya, Prabowo juga menginstruksikan Sri Mulyani untuk bisa melakukan revisi anggaran di Kementerian Lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman 4A daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Lalu bagaimana sebetulnya instruksi khusus kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian? Kita juga akan cek di slide berikutnya. Ya, kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Presiden Prabowo menginstruksikan agar melakukan pemanfaatan efisiensi belanja yang dilakukan oleh gubernur dan bupati atau wali kota dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna pengelolaan APBD di tahun anggaran 2025 dalam rangka pelaksanaan Impres ini. Instruksi kepada Menteri Tito itu diberikan karena dalam Impres 1 tahun 2025 Prabowo telah meminta kepada para kepala negara untuk ikut serta melakukan efisiensi anggaran sebagaimana tertera dalam diktum keempat. Ada 7 instruksi yang disampaikan sang kepala negara, yakni 1, membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan publikasi, dan seminar atau focus group discussion atau FGD. Lalu selanjutnya ada mengurangi belanja perjalanan dinas, ya ini pengurangannya ini sampai dengan sekitar 50%. Lalu selanjutnya yakni membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan juga besaran honorarium yang mengacu pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional. Lalu yang selanjutnya yakni mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. Lalu selanjutnya gubernur, bupati dan juga wali kota begitu ya, ini diminta untuk bisa memfokuskan anggaran belanja pada target kinerja satuan pelayanan publik. Lalu selanjutnya juga kepala daerah ini diminta untuk bisa lebih selektif lagi begitu ya, dan juga memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada kementerian lembaga. Lalu selanjutnya pemirsa, ada penyesuaian belanja APBD 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah atau TKD yang totalnya mencapai 50,59 triliun rupiah. Lalu apa sebenarnya tujuan Presiden Prabowo melakukan penghematan anggaran besar-besaran ini? Kita simak di slide berikutnya. Iya, Presiden Prabowo Subianto mengaku telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan penghematan besar-besaran. Hal ini dilakukan karena Presiden Prabowo berkomitmen dalam mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi besar-besaran sehingga mampu menggait atau mengagetkan dunia. Selain itu, mantan Menteri Pertahanan ini juga mengatakan dengan adanya uang yang berasal dari penghematan tersebut kemungkinan bisa memberikan akses listrik kepada desa-desa yang belum dijangkau PT PLN Persero. Sebelumnya, Presiden Prabowo mendengarkan laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia bahwa masih ada sekitar 340 kecamatan dan 6.700 dusun yang belum mendapatkan akses listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Dari jumlah itu ada sekitar 1,3 juta rumah tangga yang belum merasakan listrik. Pemerintah perlu mengeluarkan anggaran sekitar 48 triliun rupiah, begitu ya, ini angka yang tidak sedikit selama 5 tahun untuk bisa memberikan akses listrik kepada jutaan warga tersebut. Lalu akankah penghematan anggaran ini membuat pemerintah sukses dalam mewujudkan komitmennya? Apakah sudah ada negara lain yang berhasil dengan kebijakan penghematan anggaran ini? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, Argentina membukukan surplus anggaran di tahun 2024 lalu. Pertama kalinya setelah lebih dari 1 dekade atau tepatnya 14 tahun. Hal ini menandai berhasilnya kebijakan Presiden Argentina Javier Milei yang mendorong penghematan besar-besarannya dalam tahun pertama masa jabatannya. Kementerian Perekonomian Argentina mencatat surplus anggaran negara ini mencapai 1,76 triliun peso atau senilai dengan 27,6 triliun rupiah atau setara dengan 0,3% dari produk domestik bruto PDB dalam setahun penuh. Sementara itu neraca fiskal primer yang tidak termasuk pembayaran utang mengalami surplus yakni sebesar 10,41 triliun peso atau sekitar 1,8% PDB. Sebelumnya Milei memangkas anggaran belanja negara saat menjabat pada Desember 2023. Hal ini merupakan sebuah upaya meredam inflasi yang meningkat tajam di Argentina dan mencapai puncaknya yakni hampir setara
setara 300% pada April 2024. Nah pemirsa, langkah-langkah ini ya meskipun kontroversial ini mulai menunjukkan hasil nyata pada kuartal kedua di tahun 2024. Inflasi perlahan turun dan pengeluaran negara juga berhasil ditekan hingga mencapai titik yang sejalan dengan pendapatan negara. Nah selain pemangkasan anggaran, pemerintah di bawah kepemimpinan Mili juga melakukan reformasi struktural di berbagai sektor. Salah satunya adalah pembukaan sektor minyak dan gas untuk investasi asing. Kebijakan ini diambil dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara tanpa perlu menaikkan pajak. Pemerintah Argentina menyatakan bahwa jangkar fiskal yang ditetapkan atau yang diterapkan akan tetap berlanjut di tahun 2025. Dengan proyeksi inflasi yang akan turun ke sekitar 18,3% dan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5%. Pemerintah Argentina optimistis bahwa stabilitas ekonomi dapat terus terjaga. Ya pemirsa, setelah kita tadi ya melihat bahwa pemangkasan anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto adalah langkah besar yang tidak hanya bertujuan untuk efisiensi semata tetapi juga menciptakan dampak positif jangka panjang bagi Indonesia. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sekaligus memastikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemirsa, efisiensi anggaran bukan sekedar upaya pemangkasan belanja, tetapi langkah visioner untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih mandiri, stabil, dan juga sejahtera. Dengan sinergi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan cita-cita besar ini dapat terwujud menjadikan Indonesia semakin kompetitif di panggung dunia.